Anak saya memang umur 5 tahun sekarang, dok. Belum bisa jalan, belum bisa bicara sama sekali. Tapi tadi yang dok bilang bahwa anak saya itu memang suka nonton TV. Ya? Nonton TV suka, terus ketawa sendiri seperti itu. Belum bisa jalan. Gimana, dok? Belum bisa jalan. Belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Nah, memang kena palsi cerebral itu, dok. Jadi, nah kira-kira sekarang ini terapi yang dilakukan hanya fisioterapi, dok, untuk gerak, tapi itu sudah lama dan belum ada perubahan. Nah, kira-kira langkah apa nih, dok, yang bisa kami lakukan nih dalam rangka untuk memastikan apakah ini memang ke depan tidak bisa bicara atau bagaimana, dok, secara keseluruhan, dok? Makasih, dok. Kepalanya besar kecil? Sedang, dok. Sedang. Ya minta maaf, Pak. Jadi anak Bapak mengalami cerebral palsy. Selain itu juga nggak bicara, yang mungkin disebabkan kurang pinter gitu ya kira-kira. Biasanya kalau jalan tadi kan kita udah bilang kalau 2 tahun dia bisa duduk, dia akan jalan gitu. Tapi pada beberapa anak gangguannya sangat berat memang, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Ya kita beri alat bantu. Yang penting kualitas kehidupannya cukup baik lah. Diberi alat-alat bantu buat ini dan lain-lain. Bicara saya nggak tahu. Biasanya bicara itu kalau anak belum bicara umur 5 tahun kita nggak berani janji apa-apa. Tapi ekspresinya ada, apa ngomong sendiri atau cuma itu tadi mengekspresikan apa yang itu nggak bisa deh gitu. Ya tetap kita stimulasi, tapi buat menjanjikan bisa bicara apa enggak agak berat gitu. Yang penting hidupnya senang. Tadi Bapak bilang dia senang nonton TV ya? Terus? Boleh? Ya, dia nonton TV senang girang tuh. Ada lihat kalau lagi ada balapan mobil, oh dia juga ikut, ekspresinya kelihatan ini. Lagi lucu-lucu, jadi ada ekspresi sesuai dengan yang dilihat, ada sih. Boleh nggak sama Bapak? Saya biarkan aja, dok. Iya, karena dia menikmati juga gitu. Betul, Bapak betul. Berikan apa yang dia senangi. Ya, siang, dok. Anak saya umur 25 bulan. Kalau dilihat dari presentasi dokter, anak saya termasuk di yang reseptif. Nah, saya sudah ke psikolog kemarin. Reseptifnya kurang? Iya. Kurang ngerti ya? Kurang ngerti dan tidak ada kata-kata sama sekali, hanya babbling. Nah, saya udah psikolog, ya seperti dokter bilang, cuma di vonis speech delay, tapi tidak ada diagnosa apapun. Nah, sudah dirujuk untuk ikut terapi SI. Nah, saya sudah daftar juga ke dokter, ke anakku, tapi baru bisa ketemu dokter Januari 2015. Jadinya maksud saya, pertanyaan saya adalah, apakah saya mengikuti anjuran psikolog tersebut untuk saya ikut terapi SI atau saya nunggu ketemu dokter dulu? Tapi maksud saya nggak mau, saya udah merasa ini telat untuk menyadari anak saya emang tidak biasa seperti itu. Jadi saya nggak mau telat lagi untuk menunggu dokter sampai Januari 2015. Apa yang saya harus lakukan gitu? Terapi boleh? Boleh, terapi boleh. SI. Kan baru 2 tahun kan? Iya. Ya 2 tahun yang betulnya di Uber tuh interaksinya dulu. SI itu nggak ngajarin kepinteran. SI itu mengajarkan supaya anaknya menghindari gimana neranginnya. Dia nggak ngajar kepinteran, tapi interaksi anak jadi lebih bagus, anaknya jadi lebih tenang, bukan karena capek ya. Anak ini lebih bisa menafsirkan semua masukan dari luar, semua rangsang dari luar gitu. Silakan aja diterapi. Kan saya sempat ngomong sama psikiaternya, apakah perlu terapi wicara seperti itu. Tapi bilangnya psikiaternya tahapan yang harus dilalui adalah SI dulu baru terapi wicara, dok. Betul. Keluar penelitian-penelitian apabila semua terapi diberikan sekaligus dibandingkan dengan urutan sekuensial, hasilnya lebih bagus yang urutan. Ya. Nah, cuman menentukan urutannya ini yang biasanya perlu bantuan dokter gitu.
Kapan dia mulai ini, kapan dia boleh pindah ke terapi yang lain, itu perlu bantuan dokter lah. Dokternya itu maksudnya dokter anak atau cukup dengan psikiater aja, Dok? Dokter yang biasa nanganin kasus-kasus seperti ini. Oh gitu. Dokter anak, ya ada yang seneng, ada yang enggak gitu. Kayak saya kalau disuruh nanganin kasus apa ya, misalnya HIV gitu ya, saya nggak mau gitu. Emang bukan kesenangan saya, ya udah gitu. Tapi maksud saya kalau mau tetap ketemu sama dokter nggak apa-apa juga kan, Dok? Hah? Maksudnya saya pengen tetap nunggu ketemu dokter juga. Boleh-boleh gitu. aja ketemu saya mau gampang. Tapi lama, Dok. Nanti Ibu ini aja SMS aja sama saya. Ya, pagi Dok. Ya, saya mau nanya. Tadi ada kata-kata dokter jika bayi 16 bulan belum ada kata-kata jangan ditunggu. Tapi sekarang umur anak saya udah 2,5 tahun. Ada kata-kata tapi cuman ba, dah, oh, seperti itu. Respon ada, mimik ada. Ini masih tahap normal apa enggak ya, Dok ya? Ya, 2 tahun mestinya udah 100-200 kata. Yang bagus. Jadi kurang kan? Belum tahu dia sakit apa enggak kan? Ya mesti diperiksa. Tapi kalau udah 2,5 tahun, mungkin enggak dia terlambat biasa. Kan tadi ada yang terlambat otaknya belum matang tuh. Mungkin enggak dia mengalami itu. 2,5 tahun. Baru sedikit kata-katanya. Mestinya nggak mungkin, karena kalau yang telat biasa kan deket-deket 2 tahun dia tiba-tiba nyerocos banyak gitu. Jadi dia mesti ada suatu gangguan. Dilihat, dengarnya bagus, ngerti, nggak ada otis. Ya oke lah, gangguan bahasa ekspresif kan. Ngerti, pinter, tidak ada otis, telinganya baik, mulutnya kan nggak cacat dong. Gangguan bahasa ekspresif. Di terapi aja, di terapi biasanya majunya cepat. Nunjuk bisa kan? Biasanya majunya cepat. Cuman nanti waktu SD dicek lagi apakah dia ada kesulitan membaca apa tidak. Kalau didiamkan gimana? Bukan, nggak diterapi bagaimana? Ntar aja dah. 2,5 tahun bisa bicara sedikit-sedikit, bukan otis. Boleh nggak didiamin? Feeling ibunya gimana nih? Nggak boleh, udah bawa aja terapi. Memang nggak boleh sekali. Kan kalau yang boleh ditunggu cuman tadi sebelum 2 tahun udah nyerocos sendiri, itu udah nggak apa-apa. Cucu saya umurnya udah 2 tahun lebih, yang tadi itu Dok. Sudah diterapi karena dia kurang komunikasi, terus ininya agak aneh-aneh, terus ini dokter katanya autis ringan. Jadi yang saya ingin tanyakan Dok, dia udah mengikuti terapi, udah ada kemajuan. Sebenarnya apa penyebab autis ini? Mungkin bisa dicegah dari awal mungkin untuk adik-adiknya yang nanti. Terima kasih Dok. Iya Bu, terima kasih. Sayangnya di seluruh dunia orang belum tahu penyebab autis ini apa. Bukan cuma di sini, seluruh dunia tidak tahu. Ada faktor genetik ada, tapi bukan berarti ayah ibunya autis, bukan gitu. Faktor lingkungan nggak ada yang bisa terbukti 100% bahwa ada faktor lingkungan yang menyebabkan autis. Karena itu timbullah banyak pendapat tuh, karena vaksin, karena keracunan, karena alergi, yang semuanya sebetulnya bukti ilmiahnya tidak ada. Kalau menurut saya sekarang sih, kalau anak kita ada gejala autis, cucu kita ada gejala autis, kita tidak usah pusing mencari sebabnya, tapi kita mesti lakukan terapi yang betul. Ibu bilang di terapi ada kemajuan ya? Alhamdulillah, karena syaratnya terapi gampang deh. Anaknya nggak nangis, tiap 3 bulan ada kemajuan.
Anak saya umur 4 tahun dok, dia mengalami speech delay. Dia masih susah untuk mengunyah makanan, dia suka menelan makan tuh langsung keras-keras. Apalagi dia sudah bisa bicara dengan baik sebenarnya, tapi kalau dia emosi, bahasa planet semua keluar, ngontrolnya itu susah. Nah, saya harus pilih mana dulu dok? Perbaiki bicaranya dulu apa mengunyahnya dulu dok? Terima kasih. Jadi ada gangguan artikulasi ya, ini jelek. Tapi kata Bapak ada gangguan apa lagi tadi tuh? Bahasa planetnya ada sedikit-sedikit, tapi bukan otis. Ya bisa lah gangguan bahasa ekspresif jadi ya. Yang mana yang mesti diterapi? Bapak mesti terapi namanya terapi oral motor. Melatih otot-otot mulutnya. Ya. Ada beberapa teknik dilakukan oleh terapis bicara. Ada yang digosok, ada yang disikat gigi, ya. Tapi basicnya saya suka gampangin masalah aja nih. Terapi bicara mulut ini belajar niup, belajar nyedot, berbagai dari yang encer sampai yang kental, sama dimasas. Yang lain itu variasi dari ketiga hal tersebut. Apalagi sih terapi bicara? Terapi oral motor. Tiup, sedot, pijit, apalagi saya bilang. Nyang gigit sesuatu ya boleh. Basicnya begitu aja terapinya. Cuma niup, nah coba kamu gini, gitu kan nggak senang dia. Tapi, apaan sih ini bapak nih? Tapi kalau bapak bikinin kotak, terus ada bola pingpong, terus ada gawangnya, ayo kita masukin ya, tiup ini, gitu. Bapaknya niup dari situ, kan jadi senang. Ya. Jadi bagaimana melatih anak dengan senang? Mulutnya. Nomor 2, bahasa planet kalau dia kepepet ya. Kalau marah, gampang. Jangan bikin marah. Kenapa dia mesti marah? Oke, anaknya minta iPad, nggak dikasih, terus marah. Ayo, bagaimana pemecahannya? Kasih iPad. Saya kasih triknya nih. Anak marah, anak tantrum, anak nangis guling-guling, ya. Itu teorinya pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin nggak. Cuman kita nyari penyebabnya kadang-kadang susah ya. Ada anak nggak masuk ke kelas ini belajar, ke kelas itu kok dia mau? Sebabnya apa? Gurunya galak, temannya di kelas itu dia nggak seneng, di kelas itu dia suruh duduk di depan dia nggak seneng. Tapi ternyata bukan, di tempat saya ada begitu. Ternyata sebabnya kalau dia masuk ke kelas itu dia dengar suara mesin air hidup, ceng ceng gitu. Wah udah marah dia. Nah, jadi mencari sebabnya nggak gampang. Tapi ini udah tahu kan sebabnya iPad. Sekarang kalau udah tahu gampang. Nomor 1 hindari penyebabnya. Kalau penyebabnya bisa dihindari dunia ini tenang. Nggak lihat iPad nggak nyari iPad kan? Atau dulunya dia nggak kenal iPad mestinya ya. Ntar dulu nih, dia udah mau protes. Senang nonton TV, dimatiin, ngamuk. Dia nggak ada TV, bener kan? Cuman kan Pak, di dunia ini nggak semua bisa dihindari sebabnya. Ya, jadi ya mau main iPad, main lah. Nomor 2, caranya kalau marah, anaknya nangis, ngamuk-ngamuk, diemin aja. Dulu ada teknik time out kan, nangis diambil, nangis diemin 2 menit ambil, nangis diemin dulu 5 menit baru ambil, nangis 10 menit baru kita ambil gitu, lama-lama nggak diambil lagi, dia diam sendiri. Ya. Tapi sebetulnya yang kedua, kalau dia berbuat buruk, diemin aja, ya. Tapi kalau kabur ke jalan gimana? Kalau dia judutin palanya ke tembok gimana? Kita diemin aja, judutin. Nomor 3, kalau berbahaya, pegang dulu, urusan lain belakangan.
pegang, arahkan musiknya. Nah sekarang iPad kalau udah ngerti boleh dia main, tapi nak kamu mainnya hari Sabtu Minggu ya. Kalau dia ngerti. Hari lain tidak ya. Ya udah hari lain dia nggak lihat iPad. Mungkin gitu. Apa akibatnya kalau anak mau main iPad nggak boleh, nangis guling-guling, terus iPadnya dikasih? Dia akan guling-guling lagi buat minta iPad. Ya sangat sederhana tekniknya, cuman kerjainnya rada susah. Saya punya anak usia 5 tahun 4 bulan. Dari screening psikologi disarankan untuk terapi bicara karena pengucapannya ada beberapa kata yang kurang jelas. Misalnya kalau dia bilang telur itu dia menyebutkannya seperti telur atau peluk seperti peluk. Nah kalau menurut saya sendiri sih sekitar 80% cukup jelas, cuma sisanya ada yang nggak jelas. Kalau seperti itu kira-kira apakah memang perlu terapi atau tidak ya dok? Terima kasih. Tadi umur berapa anak 100%, hampir 100% bisa dimengerti bicaranya oleh orang lain? 2 tahun, ingat, bagus. Jadi sekarang 5 tahun nih, ada yang orang nggak ngerti, anak kamu ngomong apa sih gitu kan ya. Mesti diterapi. Kalau anaknya pinter, tidak ada masalah pengertiannya, tidak ada autis, pendengarannya baik, dia terapi ini, oral motor namanya. Yang melakukan terapi bicara, yang mengawasi dokter rehabilitasi medis. Anak saya sekarang 19 bulan. Waktu umur 16 bulan dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Akhirnya ke klinik tumbuh kembang, sudah di terapi SI. Sekarang baru bisa ngomong ayah sama enggak. Itu maksudnya perkembangannya cukup atau enggak? Soalnya kan mestinya udah bisa kurang lebih 20 kata. Kemudian kapan sih kira-kira dia bisa mulai terapi bicaranya? Sama satu lagi, kan sekarang sekolah biasanya bilingual. Jadi maksudnya kapan sih dia boleh sekolah bilingual? Masih. Sekarang 20 bulan? 19 bulan. Telat memang telat ya, 16 bulan belum bicara. Betul. Ibu ke dokter tumbuh kembang, betul. Tapi yang kurang betul ibu tidak mendapat diagnosis apa-apa. Speech delay, ya udah nggak apa-apa dah, pasrah aja. Terus tapi udah diterapi, terapinya betul. Apabila dia nggak ada gangguan pendengaran, nggak ada gangguan mulut, ya, anaknya cuek-cuek dikit, mungkin SI tepat gitu. Mungkin, saya nggak tahu karena diagnosisnya nggak tahu gitu. Tapi kan udah diterapi 3 bulan, maju dia ngomong. Udah bisa beberapa kata kan? 2 kata dalam. Ya lumayan lah. Paling nggak dia pasti bisa ngomong kan. Anak kalau nggak bisa ngomong sama sekali, itu sering juga ada pendapat tuh, biarin nggak bisa ngomong asal pengertiannya bagus. Saya nggak setuju. Ya, target kita kalau kecil selalu kita kejar ngomongnya. Pengertiannya juga kita kejar, bukan kita diamin. Gitu. Sekarang ngomong, ngerti kan, maju, ya udah teruskan terapinya. Tapi tanya terapisnya, target kamu apa gitu. Ya. Biarpun nggak diterapi bicara, dia akan membaik apabila interaksinya membaik. Kapan dia terapi bicara? Kalau dia sudah bicara beberapa kata, ucapannya ternyata tidak bagus, artikulasinya buruk, baru dia masuk terapi bicara. Terapi bicara itu bukan buat nambahin ngomong, bukan. Memperbaiki artikulasinya. Selamat pagi dok, nama saya Surya. Anak pertama saya bulan ini 2,5 tahun genap. Sudah kurang lebih 4 atau 5 bulan di terapi di Rumah Sakit Bunda. Dia mempunyai keterlambatan bicara, dan kalau dari yang dokter jelaskan nampaknya kemampuan berekspresinya yang tidak baik karena bawelnya sih bawel tapi tanpa arti gitu ya. Kecuali beberapa hal tertentu yang bisa dimengerti oleh orang lain, misalnya papa, mama, mobil, kulkas, gitu, seperti beberapa kata tertentu. Nah, cuman pada saat yang bersamaan, kira-kira 4 bulan yang lalu, anak saya itu ngambek makanan padat. Jadi dia hanya mau disuapi, tapi di mood itu bisa lama banget, 15-20 menit lepeh.
Jadi sudah mungkin 3 bulan terakhir ini dia hanya minum Nutrinidring, tidak makan makanan padat sama sekali. Saya terakhir kali waktu saya ke dokter Luwahyuni, kebetulan terapinya di sini juga, beliau menganalisis bahwa memang ada sedikit masalah berkaitan dengan sensor integrasi. Saya sendiri kurang begitu jelas, waktu itu kebetulan saya tidak begitu mengikuti pembicaraan dan mungkin saya juga mungkin kurang cermat untuk bertanya ke dokter loh. Tapi ada berkaitan dengan kemampuan keseimbangan dari anak saya. Jadi ketika anak saya bermain di ruangan pas lagi ada dokter, konsultasi dengan dokter, anak saya duduk dengan posisi yang V gitu ya, udah kayak W gitu ya. Terus kemudian juga dari dia main-main itu menurut dokter lu keseimbangannya agak kurang. Dan kemudian saya mendengar dokter lu berbicara dengan terapisnya yang kebetulan juga diundang ke dalam ruangan, dan menurut dokter lu itu ada keterkaitan antara hal tersebut, antara ketidakmampuan atau ngambek dia untuk makan dan juga masalah itu, sehingga akhirnya ada beberapa instruksi yang diberikan oleh dokter lu kepada terapis sensor integrasi dan terapis terapi oralnya. Yang saya mau tanyakan sebenarnya apa ya dok masalahnya, dan kaitannya apa antara bicara dan kemudian maksudnya menelan? Nggak seimbang sama bicara. Bagaimana? Kaitannya antara tidak seimbang, iya, tidak mau makan dan bicara. Iya. Iya. Tergantung dari sisi apa kita melihat. Sekarang yang lagi in kan dari teori sensory integration. Sensory integration tuh nggak usah susah-susah lah. Begini aja yang gampang ini. Kita dalam kehidupan ini atau anak kecil dari kecil sampai besar kan menerima berbagai rangsang atau stimulus dari luar. Pendengaran, penglihatan, sentuhan, panca indera lah. 5. Tambah 2 lagi, 1 itu vestibuler, keseimbangan, kalau dari teori SI. 1 lagi praksis, perencanaan gerak, yang ditentukan oleh rangsang-rangsang dari, kalau kita begini kan kita berasa nih, kaki kita ngangkat terus maju ke depan, itu masuk ke sini. Oh kalau mau jalan tuh mesti begitu ya, angkat kaki terus maju ke depan. Kalau benar proses sensoris, pemrosesan sensorisnya ya nanti dia jalan jadi otomatis. Cuman beberapa anak tidak bisa melakukan ini dengan otomatis. Anak ini mengalami sensory processing disorder, gangguan pemrosesan sensoris. Contoh, anak kalau dipanggil nengok gak? Nengok kan, dengar sesuatu, dia proses, oh ada yang manggil, dia nengok. Tapi beberapa anak dipanggil, dia diam aja. Anak ini tidak bisa memproses bahwa panggilan itu harus menyebabkan dia menengok. Ya, ada gangguan di telinganya. Anak biasanya kalau umur 2 tahun udah bisa begini belum? Jegrek gitu. Mesti bisa. Beberapa anak nggak bisa loh. Disuruh lompat, dia begitu. Dia ada gangguan praksis, ada gangguan, oh kalau mau lompat tuh mesti begini loh caranya gitu. Dia nggak ngerti, ya. Anak dikasih makan, ditelan, enak kan? Dia makan, dia telan. Beberapa anak merasakan bahwa rasa enak yang orang lain bilang enak itu buat dia nggak enak gitu. Makanya dia muntahin. Biasanya ciri-ciri anak yang ada gangguan pemrosesan sensoris di bagian mulut itu sangat picky. Makannya maunya itu aja. Milih. Dari segi SI ya, milih. Bapak udah bilang tadi milih maunya. Apa tadi Nutrinidring apa? Yang mahal dia tahu nih mahal dia pilih. Ya, kalau dari segi SI, oh itu ada gangguan indera pengecapnya. Kalau Bapak dicek nanti kebetulan ke dokter alergi, oh alergi katanya, ya suka-suka lah. Tapi menurut saya tidak gitu. Kalau dari segi oral motor, terapi bicara, dia ada gangguan, mungkin ada gangguan gerakan mulutnya ini. Nggak bisa makan padat, jadi maunya susu aja gitu.
Jadi tergantung dari sisi mana kita lihat. Oke. Nah sekarang SI-nya selain gangguan mulut, kan dilihat juga sama dokter lu lagi main-main. Oh kelihatan tuh kalau ada balance-nya terganggu segala macam. Itu makanya dia dimintakan terapi sensory integration. SI-nya yang bagian keseimbangan ya buat memperbaiki keseimbangannya, yang buat sininya ya buat memperbaiki fungsi makannya gitu. Bukan gangguan keseimbangan menyebabkan nggak bisa makan ya enggak, terjadi bersama-sama. Anak saya 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu kalau dipanggil tidak menoleh. Lalu saran dokter Tiwi kan dibawa ke THT untuk dicek telinga, diulang lagi OAE-nya. Bagus dan telinganya dibersihkan. Sejak itu memang kalau dipanggil sudah mulai ada reaksi. Sekarang udah sekali panggil udah langsung menoleh dan memang atas saran dokter Tiwi saya mulai bawa outdoor, jadi main prosotan, ajarin prosotan, loncat, manjat itu supaya mungkin dia baru 3 bulan ini saya bawa dia bermain. Memang suku katanya udah bertambah, tapi sampai sekarang masih belum panggil mama atau papa atau koko gitu, belum. Tapi kalau misalnya makan enak saya bilang yummy, dia langsung yummy gitu. Atau saya tunjuk star, dia langsung star. Tapi kalau saya tunjuk balon, dia nggak mau ngomong. Sampai sekarang saya ajarin balon, dia nggak mau. Jadi sebetulnya pendengaran ini mesti diperiksa pada setiap anak yang ada gangguan bicara bahasa terlambat, delay, mesti diperiksa pakai OAE, pakai BERA itu ya, dan lain-lain. Cuman di Indonesia kalau semuanya diperiksa OAE, diperiksa BERA, jadinya terlalu mahal. Kita carilah metode alternatif, tadi tuh teot-teot, kelenting-kelenting gitu ya. Tapi itu sama sekali tidak akurat. Biasanya kalau saya periksa, saya ragu-ragu, saya tanya ibunya. Ibu 100% yakin nggak pendengaran anaknya baik? Wah yakin dok 100%, ya udah saya nggak periksa. Tapi kalau ibunya terus mikir-mikir gini, periksa. Ya. Jadi sebetulnya standarnya semua mesti periksa ya. Cuma karena mahal ya udah begini caranya. Jadi benar kan udah diperiksa, bagus. Nomor 2, disuruh anak saya bicaranya terlambat. Karena apa? Nggak tahu ya. Ini ada orangnya di sini. Oke. Ibunya ini takut anaknya nggak ngomong karena nonton TV. TV bukan penyebab. TV itu gejala. Anak-anak tertentu, terutama anak autis, senang sekali lihat TV gitu. Jadi bukan gara-gara TV, ya. Tapi TV memang dibatasi karena mengurangi interaksinya dengan orang lain. Tadi saya udah bilang kalau berinteraksi mau boleh-boleh aja. Udah, TV udah. Terus disuruh outdoor activities dengan harapan ngomongnya keluar. Rasanya nggak bisa nih Bu. Ya. Dia outdoor activity sama siapa? Ibunya yang nganterin. Outdoor activitiesnya sama siapa? Naik turun bukit begitu. Terus ibunya nonton, main handphone. Oh ibunya ikut main. Ayo kita main air cemplung gitu ya. Ya. Bu kalau ibunya ikut bermain sama dia, ore begini, reinforcement dan lain-lain, ada harapan bahwa dia ngomongnya akan bertambah. Tapi kalau cuma ibunya nganterin, ayo masuk ke air, ntar ayo naik perosotan, nanti ayo begini, mau berbaris setiap hari juga nggak bakal bertambah dia ngomongnya. Mungkin dia lebih tenang, ya, tapi dia tidak bertambah ngomongnya. Jadi interaksinya mesti banyak. Tapi lagi ada tapinya lagi. Kalau kasus anaknya ibu, saya rasa mesti diterapi khusus tuh, bukan sekedar outdoor activities. Ya nggak panggil mama 2 tahun kan, ibunya aja udah cemas, apalagi dokternya cemas. Diterapilah sama profesional, bukan ibunya aja gitu. Tergantung diagnosisnya. Nanti dilihat lagi.
Ibu-ibu suka bandel nih, datang sekali, saya bilang, Bu, ini mesti diterapi Bu, anaknya sih ringan nih, tapi sebaiknya terapi. Dia nggak nongol, nanti udah 6 tahun dia datang lagi, oh anaknya susah baca nih. Saya lihat, wah nggak dia apa-apain dulu. Dok di sini dok. Terima kasih dok. Saya mau tanya cucu saya, umurnya 3 tahun 2 bulan. Dia sudah bicara, dipanggil cepat, noleh. Kalau tidur aja ada yang bunyi cepat bangun itu. Pendengarannya Jadi, baik kan? Baik, semua baik. Waktu kecil itu ada pembantu saya kalau manggilnya kita ribut tuh teteh gitu. Dia baru belum 2 bulan, belum 2 tahun sudah teriak panggil teteh. Punya keponakan namanya Rinta, Rinta gitu. Kalau belum datang panggil terus. Tapi sekarang itu ngomongnya kalau pergi bisanya gi, naik ikan ian, air ai gitu. Nah itu perlu terapi atau tapi tidak? Tapi artinya betul kan? Ya. Artinya betul. Ikan bener ikan bukan anjing dia bilang. Ikan di dalam air, iya, ikan air katanya dia bilang gitu. Iya betul ya. Artinya. Ya jadi menurut saya perlu terapi atau tidak itu yang saya tanya. Karena ngomongnya ikan, kucing cing, kuda da, gajah jajah dia bilang gitu. Nah makan itu gampang ya? Makan gampang. Oh makannya banyak, susu habis 1 botol, semua bisa dia makan kasar. Kerupuk doyan sekali. Jadi saya mau tanya hanya harus terapi atau tidak untuk memperlancar bicaranya. Itu aja dok. Terima kasih dok. Diagnosanya gampang ya. Ngerti, pinter, kata-katanya banyak. Cuman gak benar. Apa tuh tadi diagnosanya? Gangguan bahasa ekspresif. Cuman ngeluarkannya gak benar. Biasanya itu bawa ke terapis bicara. Dilatih otot-otot mulutnya. Apa ini pengaruh dari yang mengasuh karena pendiam? Enggak. Sehari-hari karena ibu bapaknya kerja, ya saya sebagai eyangnya juga tidak ada gitu. Jadi dia dengan pengasuh mungkin itu termasuk pengaruh lingkungan. Itu yang saya tanyakan. Makasih Pak. Kalau pengaruh lingkungan yang lebih sering yang tadi tuh didiemin, nggak bisa ngomong. Tahu-tahu dia ketemu lingkungan yang bagus, dia bicara dan semuanya bagus. Kita lihat di anak-anak di panti asuhan ya, kurang stimulasi gitu. Tapi begitu dia ketemu lingkungan yang menstimulasi, bicaranya keluar bagus. Kalau bicaranya keluarnya nggak bagus, masuknya gangguan bahasa ekspresif. Bukan salah pengasuhnya, kebetulan aja Tuhan kasih gitu. Ya udah terapi aja, nggak susah-susah amat. Siang dok, saya mau tanya aja nih sebenarnya anak saya masih baru setahun, mungkin lagi belajar ngomong gitu. Saya memang sama suami berencana mengajarkan dia untuk berbahasa Indonesia itu sampai at least 5 tahun lah dok, supaya dia nggak bingung karena kakek neneknya juga berbahasa Indonesia gitu. Cuman kadang-kadang kita tuh dengerin lagu tuh pakai bahasa Inggris. Apakah itu bisa mengganggu? Yang pertama, yang kedua, kalau saya mau dia belajar bahasa Inggris nanti kalau dia udah sekolah, let's say SD gitu. Apakah itu butuh waktu lama nggak sih dok? Kalau dia maksudnya nggak dimulai dari kecil, tapi dari mungkin 5-6 tahun ke atas dia baru belajar. Apakah itu butuh waktu lama dia menyerap belajar bahasa Inggris seperti itu? Ya, makasih. Anaknya normal aja kan? Ya pakai Inggris sedikit-sedikit nggak apa-apa. Saya bilang bilingual nggak jadi masalah pada anak normal. Mau 3 juga nggak masalah, dia bisa. Gitu. Kalau anak normal dia nggak akan bingung. Tapi kalau anaknya ada gangguan, ya jangan dulu. Gitu. Udah jangan stres-stres amat. Bu punya anak itu mesti nikmat, enjoy, jangan. Wah nanti takut gini, nanti takut begini. Waduh nggak jadi nanti. Biasanya lebih bagus yang dari preschool gitu mulai kenal deh. Sekarang sekolah kan yang perlu cuman bisa Inggris sama bisa komputer. Yang lain nggak perlu kan? Ilmu sekolah kan nggak ada yang dipakai kan?
Benar nggak sih? Hah? Bukan. Orang kerja tuh sekarang yang perlu cuma Inggrisnya bagus, komputernya bisa gitu kan. Yang lain apa? Yang lain sih orang sastra kerjanya di bank juga nggak apa-apa. Jadi sayang kalau nggak bisa Inggris. Boleh sehari-hari nggak apa-apa. Belakang enggak? Ya. Assalamualaikum dok. Anak kami ini usianya 2 tahun 3 bulan. Terus terang dia ini anak adopsi dok. Dengan kami itu baru tinggal sekitar 4 bulan yang lalu. Sampai sekarang sih baru bisa bicara beberapa kata seperti mama, papa. Belakangan ini sudah bisa mulai jawab, sudah makan belum? Sudah gitu. Okay. Belum. Siapa namanya? Nama anak. Anak? Namanya Zul Hilmi. Panggilannya? Zul. Zul. Nah, Zul. 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 Dipanggil nengok deh Pak. Iya. Nah mungkin awalnya kami ngira karena di panti asuhan mungkin seperti dokter sampaikan tadi kurang stimulasi gitu ya dok ya. Karena teman-temannya seusia dia di panti asuhan pun memang rata-rata belum bisa banyak bicara. Namun sampai sekarang setelah 4 bulan di rumah itu memang belum banyak kata-kata yang bisa diucapkan atau disampaikan oleh anak kami ini. Walaupun kalau reaksi misalnya dengar suara musik atau setel DVD musik lagu anak-anak itu dia langsung reaksi loncat-loncat, goyang-goyang seperti itu. Nah mungkin pertanyaan kami ini apakah perlu kami lanjut ke terapi atau apa mungkin perlu ditambah kuantitas atau kualitas interaksi kami dengan anak Bapak panggil tersebut. Zul? Nengok. Iya. Pak dipanggil nengok. Nomor 1 pendengarannya pasti bagus. Nomor 2 dia bukan otis. Nomor 3 dia ngerti. Saya lihat waktu digendong terus bapaknya ngomong diliatin bapaknya gitu. Mungkin dia kurang distimulasi aja dulu. Nggak ada, dari jauh saya nggak lihat aneh-aneh Bu. Jadi moga-moga nggak apa-apa. Ini oke-oke aja anaknya, eksplorasinya bagus, ngintip-ngintip. Selamat siang dok. Yes. Anak saya laki-laki umurnya 2 tahun. Bulan depan ini mau 2 tahun. Nah dari sejak umur 1 tahun 7 bulan itu kan bicaranya sedikit, sudah saya bawa ke tumbuh kembang. Disarankan untuk ikut terapi bicara. Jadi dari sejak umur 1 tahun 8 bulan sudah ikut terapi bicara, setahun 9 bulan lah. Sampai saat ini ikut terapi bicara tapi nggak terlalu rutin dok, dan sudah ada sedikit peningkatan. Namun lebih kepada sapaan-sapaan atau kalau ditanya dia jawab tapi belum ada kotakasanya sangat sedikit. Dan tadi saya lihat di situ mengenai ekolia apa yang pengulangan, dia kadang-kadang kalau misalkan kakak yang ngomong atau apa tuh dia ada yang sedikit dia ikutin, diulang sama dia. Nah apakah itu masuk ke ciri-ciri autis atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, umurnya 2 tahun ya Bu? Bulan ini dok, bulan November. Tapi Ibu nggak tahu diagnosisnya apa? Waktu itu katanya speech delay. Tadi di awal saya udah bilang bahwa speech delay bukan diagnosis. Speech delay cuma menyatakan bahwa anak Ibu bicaranya kurang dibandingkan anak lain. Terapinya saya khawatirnya rada nggak cocok. Nggak cocok. Karena kan saya orang awam, jadi pas dibilang ke psikolog katanya terapi bicara. Tapi bagaimana speech terapinya, bagaimana dilakukannya? Dilakukan ya kalau misalkan masuk kamar berdua, duduk, dijepit ke tembok. Duduk sih kursi, mejanya mepet ke tembok. Iya dijepit istilah saya. Lalu saya mulutnya rada jahil deh. Lalu main puzzle, mengulang bak, bi gitu. Ya, mungkin boleh tapi nggak tepatnya anak Ibu tidak dibilang diagnosisnya apa. Kalau anak Ibu diagnosisnya gangguan di mulut, mungkin tepat dilakukan
terapi oleh speech therapist. Tapi kalau anak ibu diagnosisnya lain lagi, misalnya ada autisnya sedikit, misalnya ada kurang mengerti sedikit, nggak cocok terapinya speech therapy. Anak 2 tahun kan bukan umur duduk dijepit di tembok suruh belajar kan. Anak 2 tahun kan anak main, lari-larian kan. Masa kita jepit sih? Sama juga kalau ibunya umur kita segini disuruh lompat-lompatan sensory integration, main trampolin, teguling semua ada pasti pada nggak bisa gitu. Karena umurnya udah nggak sesuai. Saya rasa mesti diulang, cek lagi. Cek lagi gitu ya dok ya. Terus untuk yang pengulangan itu bagaimana dok? Dia suka mengulang kalau kakak ngomong apa ya kadang pengulangan. Kalau ada ekolalia jadi meniru gitu. Kadang-kadang sih dok, tapi nggak selalu. Ya nggak tahu, saya mesti itu biasanya dicek ada otis-otisnya sedikit apa enggak gitu. Oh gitu, makasih dok. Tapi periksa lagi bu. Nama saya Rahmi Pak, saya punya anak 2 tahun 3 bulan, sejak 2 bulan yang lalu memang udah didiagnosis PDD-NOS ASD. Udah melakukan terapi selama 2 bulan, SI 2 kali, 1 kali okupasi terapi. Sebenarnya saya mau tanya, saya masih belum jelas banget itu masalah penyebabnya. Penyebabnya tuh apa sih sebenarnya? Terus apa sih yang harus dihindari misalnya dari makanan atau apa gitu? Dulu ada istilah PDD-NOS, gangguan otistik Asperger ya. Sekarang dilebur semua istilahnya, namanya Autism Spectrum Disorder, dari yang ringan sampai yang berat. Dulu kalau didiagnosis PDD-NOS, oh aman nih bukan otis gitu. Bukan. Diagnosisnya kadang-kadang menyenangkan orang tua. Oh anaknya Asperger nih, wah untunglah bukan otis gitu. Padahal sama sebetulnya, cuman derajatnya yang beda. Jadi semuanya Autism Spectrum Disorder. Ibunya tanya penyebab. Tadi udah bilang, nggak ada yang tahu penyebabnya di seluruh dunia. Ada faktor genetik ya ada juga lah, sedikit-sedikit, tapi tidak full blown genetik. Faktor lingkungan kita nggak tahu. Nah sekarang selalu orang tuanya tanya mesti diet gluten, kasein apa tidak. Saya sendiri tidak mengerjakan. Kalau kita baca guidelines di mana-mana juga tidak mengerjakan. Penelitian saya juga bilang tidak, dan itu bukti ilmiahnya tidak terlalu kuat lah. Diperiksa keracunan air raksa, keracunan apa, alergi, semua banyak hal-hal yang disalahkan gitu. Tapi sebetulnya nggak ada buktinya. Nggak usah pusing nyari sebabnya. Yang pusing nyari terapinya aja. Ya. Jadi ini kita akan upload di YouTube. Kemudian setelah kita foto bersama, karena di sini banyak juga yang bayi hadir, saya akan menjelaskan ini. Tapi Dr. Hardiono tidak usah melihat saya. Saya bagian yang gampang-gampang, karena saya biasanya di kamar praktek bekerja dari bayi baru lahir. Jadi saya punya kesempatan banyak sekali untuk melakukan deteksi dini. Tetapi tadi Dr. Hardiono bilang diagnosisnya apa? Kadang-kadang kita bekerja di bayi. Kalau anaknya normal, itu ama nggak normal, di awal-awal itu agak susah. Karena itu nanti dalam presentasi saya akan memberikan hal-hal ideal yang seperti tadi Dr. Ardiono bilang bahwa interaksinya harus baik, kemudian oral motornya harus baik. Karena otak itu menurut saya punya fase-fase kritis, kalau dia lewat kita susah melakukannya. Tapi kalau saya melakukannya saat memberikan makanan pendamping 6 bulan, dia mungkin tadinya disaring, kemudian nanti 8 bulan dia harus finger food, kemudian dia harus pakai tangannya. Buat saya lebih mudah, buat kami yang bekerja di bayi itu lebih mudah. Tapi Dr. Hardiono biasanya kita kirimin kasus-kasus yang udah antara normal dengan tidak normal, bahkan banyak yang nggak normal. Jadi dulu kita melakukan ini, kita buka klinik autistik, datang umur 2 tahun, kita frustrasi. Sekarang konsep klinik tumbuh kembang kami kita rubah, kita mendeteksi bayi-bayi yang high risk. Baby-baby yang high risk. Tadi saya tidak tahu apakah ibu-ibu yang bertanya dari rumah sakit Bunda ini kita lihat dari bayi, kemudian juga tadi ada yang dari adopsi, mungkin kita lihat apakah ada riwayat prematur atau tidak, itu memang kita harus tahu ya.
Jadi terima kasih, kita akan foto bersama dulu. Terima kasih banyak. Kemudian kalau Dr. Hardiono mau keluar silahkan, tapi kalau mau di sini juga silahkan.